Halo Sobat Mancemania, saya Denny Nakdalung. Oke, review reel lagi hari ini. Saya lanjutkan lagi untuk yang dari Ghost Strike-nya, Ghost Strike versus yang kemarin kan sudah yang Carbon Tech SW. Oke, sekarang ini ada lagi yang Ghost Strike Racer HG. Nah, seperti ini dia. Langsung saja saya keluarkan. Oke, ini skematik sih, standar ya untuk reel. Kemudian Ghost Strike Racer ini masih di harga yang sama, di kisaran 300-an. Jadi kita akan langsung cari tahu dan lihat seberapa bisa dia memberikan fitur-fitur terbaiknya. Kita tahu harga 300 ribuan bisa dibilang harga yang terjangkau dia kalau untuk sebuah reel. Ini ada tagnya, saya lepas dulu. Nah, penampilannya seperti ini. Reel murah tapi penampilannya terkesan mewah lah menurut saya. Nah, seperti ini ada semacam ornamen-ornamen hitam dengan hiasan, ya pokoknya mewah lah. Oke, kalau orang dari jauh melihat ini terlihat seperti bukan reel murah dia. Oke, nah di sini yang menarik dia rasionya. Nah, ini dia speknya. Rasionya itu 7:1. Jadi ini memang extra gear dengan rasio putaran rotornya banyak. Jadi direkomendasikan untuk casting ini bagus sekali. Nah, ini dia spek-speknya, silahkan diperhatikan. Oke, langsung ke bagian reelnya. Power handle. Ini handle-nya bisa dilepas nggak dia? Coba. Permanen, nggak ada baut di sini. Kemudian ini apa sih? Ini bahannya karet ya, dan tidak bisa kita ganti-ganti nih, karena dia tidak ada baut di sini. Jadi cukup dibuka ini, mungkin ditetes-tetesi oil untuk melakukan perawatan supaya nggak macet atau misalnya kena garam kalau dipakai di laut seperti itu. Oke, selanjutnya spool. Ini suara klikernya. Kemudian kita lihat ini knopnya, ada semacam penutup. Selanjutnya drag washer. Nah, seperti ini ya. Dia pakai valve. Kemudian saya tidak melihat adanya support bearing di bagian spool. Oke, kemudian selanjutnya bagian rotor. Nah, seperti ini dia. Ini bagian rotornya. Ada satu ring, kemudian saya akan langsung cek line rollernya beserta seluruh komponen yang ada di dalamnya. Nah, di dalam line roller ini dia pakai bearing di sini. Ini dia pakai bearing. Kemudian
Ini ball wire assembly-nya. Tebal ya, tebal dan kaku. Oke, kemudian ini ada semacam pelindung kuningan. Jadi ketika dipasang ini dibaut, jadi ininya nggak gampang kalah dia. Nah, hal-hal kecil seperti ini biasanya perlu diperhatikan. Bahkan banyak kok spinning yang harganya di atas ini dia tidak pakai ini, tidak pakai semacam pelindung. Nah, kalau ini pakai pelindung ya ada nilai plusnya jadinya. Oke, jadi ketika ini dipasang, bautnya dikencangkan, ya udah lebih aman dia dari tekanan seperti itu. Oke, kedua sisinya isi, ini dan di sini. Nah, isi kayak gini dia. Ada semacam penutup kayak gini dia, agak. Nah, ini lever tripnya. Bahan rotor grafit. Oke, bahan rotor grafit. Kemudian komponen yang ada di rotor, line roller, kemudian spring guide dan lever tripnya ini sudah oke. Sudah oke. Kemudian lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, ini terbuka dia. Terbuka, standar sekali. Di reel murah adalah hal yang sama yang akan Anda temukan. Apalagi kelas 200, 300. Cuman ini kalau Ghost Track Racernya, penampilannya saya senang. Nah, ini kesannya sebuah reel yang nggak murah lah, bagus dia, ganteng dia. Kalau dipakai di kolaman gitu kayaknya bakal keren sekali nih. Pakai di kolam, di sungai, di rawa-rawa, ya kan? Pakai reel seperti ini akan terlihat mewah dia. Kayaknya nyambung ini. Gimana cara yang lepasnya? Oke, ini dilepas dulu. Oke, jadi setelah bautnya dibuka, ini bisa sedikit ditarik gini. Tapi kayaknya ini nempel permanen atau gimana di sebelah sini. Ini kalau dipaksa bisa putus dia. Oke, jadi tahan dikit. Baru dia bisa dibuka ininya. Nah, jadi ada semacam ini sih. Oke, ini bahan reelnya grafit sih saya lihat di sini. Nah, seperti ini. Dia gearnya. Kemudian lokomotif slider. Seperti ini. Tidak ada slider guide-nya, tapi dia ditahan semacam besi plat seperti ini untuk mengurangi goyangan-goyangan sih.
Nah ini clutch one way nya, disupport oleh dua bearing, bagian atas dan bagian bawah. Oke, dengan sistem clutch one way nya ada on off nya. Nah jadi ada yang ngatur, bisa diatur ya. Oke, seperti inilah Ghost Strike versus racernya. Jadi secara keseluruhan ini seal-nya nggak ada, jadi memang real murah. Jangan untuknya macam-macam deh, diberikan seperti ini aja udah cukup lah, udah cukup. Dari penampilannya juga sudah mengesankan bahwa reel seperti ini sudah keren lah. Apalagi beli 300.000 apa sih, nggak lebih mahal daripada satu bearingnya bearingnya Daiwa. Reel Daiwa Sal 3 tuh bearingnya di atas 300 harganya. Nah ini ibarat beli satu bearing kita dapat satu reel. Nah itulah perbandingannya sangat jauh sekali. Dalam artian reel 300.000 Ghost Strike Racer ini sudah cukup menurut saya. Kemudian saya akan flashback lagi. Knob spoolnya sudah oke. Drag washernya pun dengan harga 300, bahan felt seperti ini saya juga akan terima apa adanya, nggak usah nuntut macam-macam. Kalaupun nanti ini di upgrade carbon tech ataupun dari versusnya juga seandainya lebih memilih bahan carbon tech, ya itu adalah sebuah nilai plus. Kalaupun dikasih felt seperti ini ya nggak masalah, karena fungsinya sama-sama drag dan ngerim kan. Cuman durability dan umurnya aja biasanya kalau carbon tech ya lebih lama, lebih awet. Nah seperti itu. Nah kalau kayak gini jangan dikasih kering kayak gini. Nanti kalau kering ininya bakal dia. Nah seperti ini, serat-seratnya itu bakal lepas-lepas, nanti tipis. Kasih aja drag race, maka dia akan lebih bagus lah. Seperti itu. Kemudian di spool ini tidak saya lihat support bearing ya, karena standar dalam sebuah reel minimal harus ada satu bearing lah untuk support di spoolnya. Kemudian di rotor sudah oke. Ada tambahan ini. Tambahan ini fungsinya seperti yang saya bahas tadi, dia akan melindungi ini yang tempat ini bile wire assembly-nya. Jadi ada nilai plus di sini. Bahan rotor grafit, kemudian komponen keseluruhan dari rotor sudah oke. Line roller sudah oke, spring guide dan lever trip juga sudah oke. Kemudian di sini clutch one way-nya dia tidak tertutup, jadi polosan saja seperti ini, dimana dari reel murah mau apapun deh, percaya deh sama saya, bakal model-model seperti ini. Bedanya hanya ada penutup dan tidak ada penutup, itu aja sih. Itu pun bisa ditanggulangi dengan cara kita yang rawat yang benar, pakai yang benar, rajin ngecek, seperti itu aja. Atau seperti yang di konten saya sebelumnya, kalau reel baru ya sedikit di regrease, dilindungi, maka dia akan lebih bertahan daripada yang tidak dilakukan metode regress di awal, seperti itu. Kemudian di gear, nah bahannya zinc, disupport oleh bearing di side plate dan body rail seatnya, oke standar. Kemudian di slider guide-nya tidak ada slider guide, tapi dipegang oleh ini plat yang dibaut di bodinya. Jadi untuk mengurangi goyangan di slider lokomotifnya. Dan ini nggak usah dibuka dah. Di oscillating gear ini ada satu support bearing di sini. Oke. Penempatan bearing di keseluruhan ini sudah bagus menurut saya sih. Di sini ada dua. Nah ini bagusnya ada dua. Di oscillating gear ada satu, kemudian line roller ada satu. Itu sudah sebuah standar. Cuman kurang lagi satu aja, di sini kasih satu. Nah maka akan lebih bagus lagi. Oke, kemudian rasio 7 ini. Nah ini adalah sebuah rekomendasi kalau Anda memang casting seperti itu. Casting mungkin casting di sungai ya, casting hampala. Nah ini cocok ini, direkomendasikan untuk casting. Meskipun untuk teknik lain pun nggak masalah, karena di dalam dunia reel setahu saya apapun fiturnya, misalnya HG, PG, XG itu hanyalah sebuah rekomendasi, tidak menutup kemungkinan yang XG pun bisa pakai jigging, yang PG pun bisa dipakai popping. Cuman ketika kita
memutuskan untuk keluar dari rekomendasi tersebut, maka yang berkurang adalah kenyamanan pada saat kita pakai seperti itu. Ini XG lah istilahnya, 7:1 dipakai jigging bisa aja, nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai speed jigging ya nanti di sana akan ada ketidaknyamanan yang kita rasakan. Jadi tidak harus mutlak reel ini harus dipakai ini, reel itu harus dipakai itu, bukan seperti itu. Sama halnya seperti ini misalnya. Ini secara keseluruhan kalau dibilang reel LSW ya belum. Ini bakal gampang karatan, tapi kalau tetap kita paksakan kita pakai di SW di laut ya masih bisa, nggak masalah, tergantung kitanya seperti itu. Oke, karena di dalam sebuah reel fitur-fitur yang terdapat di dalam reel itu adalah sebuah rekomendasi seperti itu. Disarankan. Jadi kalaupun Anda tidak mengikuti sarannya ya silahkan, tapi dengan konsekuensi kenyamanannya berkurang seperti itu. Dan yang reel dari Malaysia kemarin, nah ini udah isi tali nih, rata. Kemudian ini disarankan, bahkan dari pihak Black Tackle-nya bilang ke saya bahwa ini dipakai di freshwater katanya, tapi enggak, ini besok saya pakai di laut ini. Oke, jadi besok saya akan mancing ke laut. Udah lama sekali tidak mancing, terakhir mancing saya Desember kalau nggak salah. Oke, besok saya akan mancing di laut, saya mau pakai ini, saya mau target ikan-ikan kecil saja. Oke, happy dan ketawa-ketawa. Oke, sampai ketemu di lautan besok, dan terima kasih untuk review hari ini dan konten hari ini. Saya Deddy Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania mantap.